Shalom kekasih Tuhan, shalom jemaat Roh Jajak, juga shalom buat kekasih Tuhan dimanapun Anda berada. Mari kita menyembah Tuhan di dalam segala situasi, dalam segala keadaan. Mari jaga hati kita dengan sungguh-sungguh. Jangan takut, jangan gentar. Mari utamakan Tuhan dan sembah Tuhan. Haleluya. Ku tidak takut, sebab Kau besertaku. Ku tidak bimbang, sebab Engkau Allahku. Engkau menentukanku, bahkan menolongku. Kau batu karangku, Yesus Tuhan. Yesus memegangku dengan tangan kananmu. Yesus memberiku kemenangan. Yesus memegangku dengan tangan kananmu. Yesus memberiku kemenangan. Ku tidak takut, sebab Kau besertaku. Ku tidak bimbang, sebab Engkau Allahku. Engkau meneguhkanku, bahkan menolongku. Kau batu karangku, Yesus Tuhan. Yesus memegangku dengan tangan kananmu. Yesus memberiku kemenangan. Yesus memegangku dengan tangan kananmu. Yesus memberiku kemenangan. Yesus memegangku dengan tangan kananmu. Yesus memberiku kemenangan.
kasih Tuhan, kami bersyukur padamu, bahwasannya kasih setiamu selalu baru. Setiap hari Kaulah perlindungan kami, Kaulah gembala yang baik, kami bersyukur. Haleluya. Mari sembah Dia, mari puji Dia, mari agungkan nama Yesus yang ajaib, nama Yesus yang berkuasa, nama Yesus yang berdaulat, dulu sekarang sampai selamanya. Haleluya. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur. Yesus, kami cinta Kau, kami puji Kau, kami agungkan Engkau di atas segalanya. Berfirman buat kami Tuhan, malam ini kami mau dikuatkan, kami mau diteguhkan, kami mau diubahkan. Biarlah lewat firman-Mu mengingatkan kami, menguatkan kami, menegur dan menghibur kami. Dalam nama Yesus kami bersyukur dan berdoa. Amin. Ya, shalom kekasih Tuhan. Ya, dimanapun kekasih Tuhan berada, ya, baik yang ada di Jajak, Jemaat Roh Jajak, dan warga Banyuwangi, juga yang ada di seluruh negeri. Mari kita buka Alkitab kita dari Matius pasal yang ke-6. Kita lihat ayat yang ke-25 sampai 34. Kitab Matius berbicara mengenai kerajaan Allah, dan dalam beberapa ayat juga berbicara mengenai kerajaan surga. Kerajaan Allah adalah sebuah kerajaan di mana Allah yang memimpin. Kalau kerajaan surga berbicara mengenai surga, ya, tempatnya. Ya, sebetulnya kerajaan Allah dan kerajaan surga itu sama. Kerajaan Allah yaitu Allah yang memimpin, dan kerajaan surga adalah tempat di mana Allah bertahta. Nah, kita lihat dari ayat yang ke-25 ayat sampai 34. Matius 6 25 sampai 34 berbicara hal kekhawatiran, dan saya beri judul jangan kamu khawatir, ya. Dan kita lihat, karena itu aku berkata kepadamu, janganlah khawatir akan hidupmu, akan apa yang hendak kamu makan atau minum, dan janganlah khawatir pula akan tubuhmu, akan apa yang hendak kamu pakai. Bukankah hidup itu lebih penting daripada makanan, dan tubuh itu lebih penting daripada pakaian? Pandanglah burung-burung di langit yang tidak menabur dan tidak menuai, dan tidak mengumpulkan bekal dalam lumbung, namun diberi makan oleh Bapamu yang di surga. Bukankah kamu jauh melebihi burung-burung itu? Siapakah di antara kamu yang karena kekhawatirannya dapat menambahkan sehasta saja pada jalan hidupnya? Dan mengapa kamu khawatir akan pakaian? Perhatikanlah bunga bakung di ladang yang tumbuh tanpa bekerja dan tanpa memintal. Namun aku berkata kepadamu, Salomo dalam segala kemegahannya pun tidak berpakaian seindah salah satu dari bunga itu. Jadi, jika demikian Allah mendanani rumput di ladang yang hari ini ada dan besok dibuang ke dalam api, tidakkah Ia akan terlebih lagi mendanani kamu, hai orang yang kurang percaya? Sebab itu janganlah kamu khawatir dan berkata, apakah yang akan kami makan, apakah yang akan kami minum, apakah yang akan kami pakai? Semua itu dicari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Akan tetapi Bapamu yang di surga tahu bahwa kamu memerlukan semuanya itu. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Sebab itu janganlah kamu khawatir akan hari esok, karena hari besok mempunyai kesusahannya sendiri. Kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Nah, kekasih Tuhan, berbicara mengenai kekhawatiran. Kekhawatiran adalah tanda dari orang yang tidak percaya. Ya, kekhawatiran adalah tanda orang yang tidak percaya.
Kekhawatiran adalah tanda dari orang yang diliputi rasa takut. Kekhawatiran adalah tanda di mana dia tidak sadar bahwa dalam dirinya ada hal-hal yang luar biasa. Kekhawatiran bisa melanda semua orang. Kita bisa khawatir, tetapi kita tidak perlu tinggal dalam kekhawatiran. Kita bisa khawatir, tetapi jangan biarkan kita dihimpit oleh kekhawatiran. Ketika kekhawatiran menghimpit kita, menindas kita, maka yang kita pikir, yang kita perkatakan, yang kita perlakukan dalam kehidupan kita sehari-hari adalah kekhawatiran. Tetapi orang yang percaya kepada Tuhan, orang yang mengandalkan Tuhan, orang yang berharap kepada Tuhan, tahu bahwa Allah memelihara kita. Allah memelihara kita, mencukupkan kita, dan tahu apa yang akan terjadi hari esok. Nah, kekasih Tuhan, dari Matius pasal yang ke-6 ayat 25 sampai 34 kita banyak belajar dari tanaman, dari tumbuhan. Bunga bakung itu bunga lili, ya, bunga bakung itu bunga lili. Dan itu bunga itu kalau di Israel ada di mana-mana. Kalau musim semi seperti hari ini, dan sebentar lagi ini sudah perpindahan menjelang masuk musim panas, apa yang terjadi? Bunga-bunga itu bermekaran, dia tumbuh. Hari ini ada, mungkin besok sudah nggak ada. Tetapi di Israel hari-hari ini dikatakan jangan suka petik bunga liar, biarkan bertumbuh, karena bunga liar itu bertumbuh dan nggak lama juga akan layu atau mati. Tetapi kita bisa belajar bahwa bunga bakung itu jauh lebih indah daripada pakaian dari Salomo. Salomo dikenal sebagai raja yang paling kaya. Paling kaya di zaman itu. Bahkan kalau dihitung zaman sekarang pun dia masih paling kaya. Sangat kaya. Sangat luar biasa. Tetapi Tuhan mendandani bunga bakung jauh lebih baik daripada Salomo. Bahkan yang namanya burung di udara dipelihara Tuhan. Kalau burung di udara dipelihara Tuhan, bunga bakung didandani Tuhan, apalagi kita. Oleh sebab itu, jangan khawatirkan dirimu tentang apa yang kamu makan, minum, pakai. Saya percaya kalau kita bisa menghitung hari ini jumlah pakaian yang kita punya, saya bilang hebat. Ya, karena hari-hari ini mungkin banyak orang pengen ganti baju baru. Ya, wah ini waktunya ganti baju baru, sampai lupa ada PSBB, sampai lupa ada pembatasan jarak, ada social distancing. Dan ayo, buat apa sih kita pakai baju yang baru? Ya mungkin supaya suasana baru, oke silakan. Tetapi mari kita lihat, yang penting dalam kehidupan kita bukan apa yang kita pakai, bukan apa yang kita makan, bukan apa yang kita minum, tetapi siapa yang ada di dalam hidup kita. Itu yang paling penting. Dan kita melihat dalam ayat-ayat yang ada di bawah, mulai ayat 31 sampai 34. Ya, jangan khawatir akan apa yang kita makan, minum, pakai. Semua itu dicari oleh bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Pertanyaan saya, kekasih Tuhan, apakah Anda mengenal Allah? Kalau Anda mengenal Allah, Anda tidak perlu cari-cari itu. Karena Tuhan menyediakan. Kalau memang perlu beli, belilah. Tapi kalau saudara rasa tidak perlu beli, cukup dengan apa yang saudara punya, sudahlah. Karena Tuhan memberkati kita, mencukupi kita, supaya kita mengelola berkat itu, dan kita menjadi saluran berkat buat orang lain. Ya, di dalam segala situasi dan kondisi, tetaplah menjadi penabur. Dalam situasi kondisi yang apapun juga, kita tetap menjadi orang yang suka membagi, bukan menimbun buat diri sendiri. Karena semua itu tidak akan kita bawa saat kita berpulang nantinya. Bahkan di dalam satu ayat yang paling terkenal, M633, Matius 6 ayat 33, carilah dahulu kerajaan Allah beserta kebenarannya, beserta isinya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Nah, semuanya akan ditambahkan kepadamu. Semuanya itu semua yang dicari oleh bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Berarti semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Artinya semua yang dicari oleh bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah akan menjadi bonusmu. Haleluya. Kita tidak mengejar bonus, tapi kita kejar sumber bonus itu. Bukan sumber bonusnya yang paling penting, tapi sumber berkat. Bukan sumber berkatnya,
tetapi sang berkat itu yaitu Tuhan itu sendiri. Dari Tuhan muncullah berkat, dari berkat turun kepada kita. Kita tidak perlu ngupoyo-upo, bekerja keras sampai peras keringat yang luar biasa untuk mengejar-ngejar yang dicari oleh bangsa-bangsa yang tidak kenal Allah. Oleh sebab itu, mari carilah Allah, carilah kerajaan Allah beserta kebenarannya, maka semuanya akan menjadi bonus kita. Semua yang dicari oleh orang-orang yang tidak mengenal Allah akan jadi bonus kita. Bonus datang sendiri, tapi carilah Tuhan dulu. Dan hari esok ada masalah, hari ini ada masalah. Tidak perlu memikirkan hari esok yang terlalu jauh, karena Tuhan mau memberkati kita untuk mempersiapkan hari esok. Jangan berpikiran terlalu jauh, itu pikiran kita nanti gak kuat. Kekasih Tuhan, ayo, jangan khawatir lagi, jangan cemas, jangan tinggal dalam kekhawatiran. Mari, kekasih Tuhan dimanapun Anda berada, kita berdoa. Saya percaya Tuhan menguatkan kita, memampukan kita untuk mengatasi kekhawatiran, ketakutan kita. Haleluya. Malam ini kami berdoa bersama para kekasih Tuhan yang bersama-sama dengan kami. Biarlah roh kekhawatiran yang sempat melanda kami, bahkan yang sempat menghimpit kami patahkan kuasanya. Dan kami mau memiliki roh keberanian yang datang dari Tuhan, roh hikmat yang datang dari Tuhan, roh yang memampukan kami mengalahkan kekhawatiran dengan hormat, takut, gentar kepada Tuhan, percaya kepada Tuhan dengan sungguh-sungguh, mengandalkan Tuhan dengan sungguh-sungguh. Dan kami mau mencari kerajaan Allah dengan sungguh-sungguh. Kalau kami mencari kerajaan Allah dengan sungguh-sungguh, maka kami tidak perlu takut, khawatir lagi akan hari esok, akan apa yang kami makan, minum, dan pakai, akan segala sesuatu yang dicari oleh bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Tetapi malam ini kami berdoa bersama dengan kekasih Tuhan, dimanapun kekasih Tuhan berada, baik yang ada di Rock Jajak maupun yang ada di Banyuwangi dan di seluruh negeri. Kami berdoa, kami mau menjadi orang yang lebih percaya lagi kepada Tuhan, lebih bersyukur lagi kepada Tuhan. Karena kami percaya the power of thanksgiving, kuasa pengucapan syukur akan menghasilkan mujizat. Dan kami percaya, kami bukan hanya melihat mujizat, tapi kami menjadi pelaku mujizat oleh karena kuasa dan urapan Tuhan. Terima kasih Bapa. Malam ini kami berdoa, kekasih Tuhan tidak perlu khawatir lagi, tetapi menjadi orang yang optimis, percaya kepada Tuhan dengan sungguh-sungguh. Di dalam Tuhan selalu ada solusi, di dalam Tuhan selalu ada jalan keluar, di dalam Tuhan selalu ada peluang. Dan kami percaya segala sesuatu yang tertutup menurut manusia terbuka dalam nama Yesus. Kami berdoa sekarang untuk Indonesia, di dalam kepemimpinan Bapak Jokowi. Tuhan, biarlah hikmat-Mu turun atas Bapak Presiden, sehingga perintahnya turun sampai ke pelosok-pelosok daerah. Dan kami berdoa, biarlah orang-orang yang hari-hari ini sedang tidak takut menghadapi masalah-masalah yang menakutkan, karena terdorong oleh keinginan memiliki pakaian baru, memiliki penampilan yang baru. Kami berdoa, biarlah mereka bertobat Tuhan. Kami berdoa, biar mereka menyadari bahwa kesehatan mereka itu jauh lebih penting daripada pakaian. Kami berdoa ya Tuhan, biarlah ada rasa penyesalan dan bertobat, sehingga hari ini, hari esok ada perubahan di negeri Indonesia. Kami berdoa berseru di dalam nama Yesus. Kami berdoa pula untuk setiap aparat keamanan yang ada, biarlah mereka berjaga-jaga melindungi semua warga di Indonesia, termasuk keamanan, ketertiban. Dijauhkanlah bangsa negeri ini dari perampokan, pencurian, dan tindakan-tindakan anarki yang lain di dalam nama Yesus. Kami berdoa sekarang untuk para petugas medis. Tuhan, kami berdoa untuk para dokter, para perawat. Tuhan memberikan kekuatan ekstra, dan biarlah mereka kuat bertahan dengan kesehatan yang prima, diberi hikmat oleh Tuhan, dan diberi alat perlindungan diri yang terbaik yang sudah dikerjakan oleh para
pegawai yang ada di industri-industri tekstil. Kami berdoa di dalam nama Yesus, kuasa-Mu nyata melindungi para petugas medis yang ada. Dan kami berdoa, biarlah badai COVID-19 semakin mereda di dalam nama Yesus, baik yang ada di Indonesia maupun yang ada di seluruh negeri. Dan kami berdoa untuk second wave dari COVID-19. Kami berdoa untuk gelombang kedua dari COVID-19 yang diramalkan semakin menakutkan. Kami berdoa itu tidak terjadi. Biarlah orang waspada, orang mempersiapkan diri, tidak sombong, tidak arogan. Dan kami percaya orang-orang di berbagai negeri ingat bahwa COVID-19 belum ada obatnya dan vaksinnya sedang dibuat. Kami percaya vaksin yang sedang dibuat ini dan sedang diujikan, biarlah fase pertama sudah diujikan, masuk ke fase yang kedua, biarlah vaksin-vaksin ini dapat dibuat dengan lebih cepat. Terima kasih ya Tuhan. Sebentar kami akan istirahat di malam hari ini. Kekuatan dari Tuhan turun atas kami. Perlindungan dari Tuhan dinyatakan. Urapan Tuhan turun atas kami pula. Dan malam ini kami mengangkat kedua belah tangan kami. Turunlah berkat-Mu di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Dijauhkanlah dari hidup kami kekhawatiran. Dan biarlah damai sejahtera dari Tuhan turun atas kami berlimpah-limpah. Di dalam nama Yesus sama-sama katakan, amin. Jangan khawatir. Tuhan Yesus memberkati.